Jangan mencari jodoh dari itu asal-asalan, dari medsos, dari HP. Pikir baik-baik. Perkawinan kamu itu akan menghasilkan anak. Lah anak kamu akan jadi apa kalau kamu itu asal-asalan? Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zaman sekarang ini sering kita dengar atau bahkan banyak terjadi perceraian, khususnya pada pernikahan mungkin umur 2 tahun, di bawah 5 tahun. Bahkan ada informasi juga dari salah satu pengacara itu, banyak sekali khususnya di Jawa Timur, kalau tidak salah di Malang juga lebih banyak. Yang ditanyakan ini apa yang harus dipersiapkan atau bekal bagi pemuda-pemudi yang akan melangsungkan pernikahan agar tidak sampai terjadi hal tersebut. Terjadinya perceraian, kita harus melihat setiap kejadian itu penyebabnya. Kalau kita ingin membendung kejadian itu terjadi lagi, penyebab misalnya kebakaran, supaya nggak terjadi lagi, ya itu harus dihindari. Penyebab sakit juga demikian. Penyebab perceraian itu apa? Bisa karena ketidakcocokan karena urusan agama, atau merasa ada yang lebih mulia daripada yang lainnya, atau masalah ekonomi atau yang lainnya. Karena itu orang itu kalau kawin, dia tadi itu harus berpikir yang sekiranya jangan sampai terjadi perceraian. Pilih yang sebanding, yang namanya disebut kafaah. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapan itu dengan pendidikan. Mengajarkan yang laki apa tugasnya terhadap istri, sehingga dia menjadi suami idaman istri. Sebaliknya, istri juga diajarkan apa tugasnya kepada suami, sehingga dia akan menjadi istri idaman suami. Klop jadinya. Saya mau tanya, kalau mau beli baju, kira-kira mikir enggak ukurannya sama enggak dengan tubuhnya anak? Setelah sama, modelnya pantas enggak sama anak? Setelah itu warnanya pas apa enggak sama anak? Kan begitu ya? Semuanya dipikir. Loh, nisa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Laki atau perempuan juga berpikir, ini pas enggak jadi istriku ya? Ini pas enggak jadi suamiku ya? Nah, ini harus ditimbang, harus betul-betul yang sekiranya persis. Jangan wah cari baju yang paling gede, kombor jadinya. Yang paling kecil, dia nyaplek nantinya. Segala sesuatu dipikirkan. Begitu juga jangan mencari jodoh. Jangan mencari jodoh dari itu, kamu itu asal-asalan. Dari medsos, dari HP, dari ya. Pikir baik-baik. Kenapa perkawinan kamu itu akan menghasilkan anak? Lah anak kamu akan jadi apa kalau kamu itu asal-asalan? Perempuan juga begitu. Pikir suami kamu. Ini kita kasih gambaran. Suami membawa bibit anak, sperma. Istri itu adalah ibarat tanah yang akan mengelola bibit. Sawah yang mengelola bibit. Bibit yang bagus harus diterima oleh sawah yang subur. Baru nanti akan keluar hasil yang baik. Kan begitu ya? Logiknya kan begitu. Laki-laki yang soleh cari perempuan yang solihah.
baru nanti insya Allah akan keluar anak yang soleh, bibitnya sudah bagus. Ibarat tanah subur dikasih bibit yang unggul, keluar tunas. Tugasnya apa? Jangan lupa nyirami setiap hari. Soleh dapat solihah, keluar anak, jangan lupa kasih pendidikan setiap hari. Kemudian dijaga dari hama, jangan sampai kena wereng, jangan sampai kena ulat, jangan sampai kena tikus, jangan sampai, dijaga sehingga betul-betul akan mengeluarkan buah yang bagus atau biji yang bagus. Begitu juga soleh dapat solehah, keluar anak, kasih pendidikan dan dijaga daripada teman yang tidak baik, sehingga punya anak yang solihin dan solihat. Begitu. Yang penting kepuasan seksual, ya itu bukan air kencing yang kamu keluarkan, itu bakal jadi anaknya antum. Karena itu kan Nabi menyatakan ikhtaru linutafikum fa innal irga dassas. Cari wadah yang pantas untuk menaruh mani kamu, karena wataknya ibu itu akan nurun kepada anak. Gen kalau bahasa sekarang itu. Jangan yang penting cantik, tapi dari lingkungan yang tidak benar. Ini katakan khadra ad-diman, hijau, royo-royo menarik, tapi di tempat yang kotor, yang menjijikkan. Apa? Almar'atul hasna mimbam batisu. Perempuan yang cantik daripada lingkungan yang tidak bagus. Tapi saya niatnya untuk mendidik itu dan ini. Kalau panjang umur ini, itu punya anak 5 masih kecil-kecil mati, siapa yang didik? Ibunya kamu, keluarganya, istrinya kamu, atau keluarga istrinya kamu nantinya. Nah, karena itu awas, hati-hati ya. Jangan asal pelampiasan seksual, tapi pilih yang sekiranya seorang istri yang bisa mendidik anak-anak kamu. Lah istri juga begitu. Jangan mentang-mentang belajar ada di pondok, misalnya keluaran daripada Hadramut atau Al-Azhar, kemudian tidak tahu hak suami. Uripe cari majelis dok. Hadir hall ikut, itu ikut. Akhirnya suaminya jaga anak. Kudungan kemarin oleh suamimu itu. Khidmat sama suami itu lebih penting. Anak heran, antum kan punya orang tua dulu. Yang hadir itu yang laki-laki. Oh itu mau berangkat bisa, tidak masuk akal ini sekarang ini. Yang Abdullah dulu orang tua kita kan umi-umi ibu-ibu kita di bed semuanya. Tidak ada yang pergi kemana-mana. Ini sampai keluar negeri pergi. Khidmat sama suami itu lebih penting ya ikhwani. Dapat barokah, barokahnya siapapun, ada barokahnya Nabi ketika kamu itu adalah khidmat sama suami dan mau mendidik anak-anak kamu. Heran, pertemuannya ada di mall, ada di hotel, ada di itu, ya apa tidak paham anak. Janganlah, apalagi ini dianggap ma'ruf loh ini dianggap satu kebaikan, satu keberhasilan lah. Ini kemerosotan ini sudah. Dulu itu jarang perempuan-perempuan kita yang tahu mall itu, pasar jarang. Karena itu mereka itu lebih seneng tuku peracangan, tidak pergi ke pasar. Kenapa? Meminimalkan untuk masuk ke pasar. Nah, ini ke hotel, ke itu, capek kita. Ini kenapa kok bisa demikian? Bingung kita kadang-kadang. Bingung kadang-kadang. Padahal Allah menyatakan waqarna fi buyutikunna, tinggal di rumah perempuan itu. Langsung sampai sholat jenazah enggak kok. Sholat Jumat ya enggak, pahalanya besar kok. Sholat Idul Fitri Rahta ya enggak kok. Ini ada Burda, Hadropa Saudan, setiap hari penuh metu terus. Ya, ini penting ya, jadi harus kita batasi apa tugas utamanya suami,
Apa tugas utamanya istri? Ya supaya nggak terjadi konflik. Ya ini akhirnya cerai. Yang ini merasa aku dilarang dakwah, aku dilarang berbuat baik. Yang ini menyatakan kamu itu baiknya harus begini. Tukaran tadi ini. Tukaran. Karena itu orang tua jangan hanya mempersiapkan untuk buktikan cinta kepada anak resepsinya, tapi persiapkan anak kamu menjadi istri harapan suami, yang laki juga begitu, laki-laki harapan istri, begitu ya. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.